Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan anda, channel Tengku Nyan, channel yang akan membahas seputar Aceh dan seputar karomah-karomah ulama Aceh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita kembali lagi akan membahas salah satu ulama Aceh, yaitu Abu Ishaq Al-Ulil Amri Ulai Titi, ulama ahli tasawuf dan pendiri Dayah Ulai Titi Aceh Besar. Beliau adalah ulama karismatik yang berasal dari Siron, Aceh Besar. Pada usia mudanya, Abu Ishaq Ulai Titi belajar kepada banyak ulama karismatik Aceh seperti Abu Hasan Krungkali dan Abu Hasbalah Menasah Kumbang. Pada tahun 1987, beliau mendirikan sebuah dayah yang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Dayah Ulai Titi yang berasal di desa Siron, kawasan Aceh. Dayah Ulai Titi disebutkan sebagai kelanjutan dari lembaga pendidikan yang pernah digagas oleh seorang ulama yang dikenal dengan Tengku Syekh Muhammad Saman Siron, iaitu salah satu ulama yang bergabung dalam organisasi ulama yang dibentuk oleh Tuanku Raja Kemala, di mana beberapa ulama yang tergabung dalam lembaga bentuk Tuanku Raja Kemala adalah Abu Hasan Krungkale, Abu Hasbalah Indrapuri, Abu Syekh Mut Blang Pidi, Syekh Saman Siron dan banyak ulama lainnya. Abu Ishaq Ulai Titi yang dikenal dengan sebutan Abu Cik Ulai Titi lahir di tahun 1903 dan wafat pada tahun 1997 dalam usia sepuh. Semenjak kecil beliau telah dibekali dengan dasar-dasar keilmuan oleh orang tuanya. Memasuki usia remaja, Abu Ishaq Ulai Titi mendalami kajian keilmuannya kepada seorang ulama yang berpengaruh di Aceh pada masanya, yaitu Abu Haji Hasan Krungkale. Abu Krungkale adalah ulama lulusan Mekah yang pernah belajar di beberapa dayah sebelum berangkat ke Mekah, seperti dayah Tengku Cik Kebok, dayah Menasah Baru, dan juga beliau lama belajar kepada ulama besar Yan Kedah Malaysia, iaitu Tengku Cik Muhammad Arsyad Dian yang merupakan ulama yang hijrah ke Yan bersama Tengku Cik Umar Dian untuk membentuk jaringan para ulama baru. Abu Krungkale juga sebagai salah satu Syekhul Masyasyikh ulama Aceh selain Abu Syekh Mut Blang Pidi dan Abuya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Kepada Abu Hasan Krungkale yang dikenal ahli dalam bidang fikih dan tasawuf, Abu Ishaq Ulai Titi belajar dengan segenap kesungguhan sehingga mengantarkan beliau menjadi seorang ulama yang mumpuni dalam bidang keilmuannya. Setelah menjadi alim, Abu Ishaq merasa masih dangkal ilmunya, sehingga mengantarkan beliau untuk belajar dan mematangkan keilmuannya kepada ulama besar Aceh lainnya, yaitu Abu Hasbalah Menasah Kumbang yang dikenal dengan Tengku Cik Menasah Kumbang, seorang ulama dan pimpinan dayah. Abu Hasbalah Menasah Kumbang merupakan murid dari ulama pejuang lulusan Mekah, yaitu Tengku Cik Pante Gelima. Pada masanya Perang Aceh, eranya Tengku Cik Ditiro, Abu Menasah Kumbang mendirikan dayah untuk mengawal agama, dan dayah beliau diresmikan oleh gurunya Tengku Cik Pante Gelima. Abu Menasah Kumbang juga mertua dari Abu Syafi'i Arun, pendiri dayah Hadikatul Ma'arif, ayahnya Tengku Ilyas Arun. Dan dari jalur Abu Menasah Kumbang lahir seorang cucunya pelanjut keilmuan dan keberanian Tengku Cik Menasah Kumbang, yaitu Al-Hakil wal Fakir, Tengku Ahmad Dewi, seorang ulama mujahid. Tidak diketahui beberapa tahun Abu Ishaq Ulai Titi belajar kepada Abu Hasbalah Menasah Kumbang, namun yang pasti telah mengantarkan Abu Ishaq Ulai Titi menjadi ulama yang rasyid ilmunya. Setelah belajar lama kepada ulama tersebut, Abu Ishaq pulang ke kampung halamannya di Siron, Aceh Besar. Ketika tiba di kampungnya, Abu Ishaq Ulai Titi belum dikenal sebagai ulama yang mendalam ilmunya. Beliau hidup dengan sederhana, jauh dari kemasyhuran dan lebih memilih khumul, menutup jati dirinya. Barulah
pada sebuah kesempatan seorang ulama yang telah masyhur, Abu Selimum, datang kepada beliau untuk muzakarah beberapa persoalan keilmuan tingkat tinggi. Setelah itu barulah masyarakat mengetahui betapa dalamnya ilmunya Abu Ishaq Ulaititi. Dan di antara ulama yang sering berkunjung kepada Abu Ishaq Ulaititi apabila ada keperluan ke Banda Aceh adalah Abu Abdul Aziz Samalanga atau Abun Aziz Samalanga. Biasanya beliau ditemani oleh muridnya Abu Dawud Luknibung. Abu Ishaq Ulaititi dikenal sebagai ulama yang identik dengan tasawuf. Hidup beliau sederhana dan cenderung uzlah. Namun demikian pada tahun 1987 atas inisiatif masyarakat, Abu Ishaq Ulaititi diminta untuk memimpin sebuah lembaga pendidikan yang ketika itu sudah meredup dan hampir mati. Berkat tangan dinginnya, Abu Ishaq Ulaititi perlahan namun pasti kembali membangun lembaga pendidikan tersebut yang kemudian dikenal dengan nama Dayah Ulaititi. Beliau melanjutkan estafet kepemimpinan setelah sebelumnya dipimpin oleh Tengku Syekh Saman Siron. Tidak diketahui mengenai rekam jejak Syekh Muhammad Saman ini. Namun dalam beberapa catatan disebutkan di antara teman sepengguruan Abu Krungkale dan Abu Indrapuri ketika belajar di Kedah Malaysia dan Mekah adalah Tengku Syekh Muhammad Saman. Sedangkan Profesor Ali Hashmi menyebutkan bahawa Syekh Muhammad Saman Siron adalah ulama yang bergabung dalam organisasi ulama yang dibentuk oleh ulama bangsawan Tuanku Raja Kemala. Pada tahun 1987, Dayah Ulaititi mulai berdiri kembali hingga 1997. Dayah Ulaititi dipimpin oleh Abu Cik Ulaititi, Abu Ishaq Al-Amiri, iaitu dikenal dengan Abu Ishaq Ulaititi. Setelah beliau wafat di tahun 1997, dayah ini dilanjutkan oleh anaknya yang juga seorang ulama kerasmati Aceh, iaitu Abu Haji At-Tailah Ishaq Al-Amiri Ulaititi. Abu At-Tailah adalah ulama lulusan Dayah Budi Lamno di bawah pimpinan Abu Ibrahim Budi Lamno, dan Abu At-Tailah Ulaititi juga lama belajar kepada Abu Abdullah Tanoh Mirah, pendiri Dayah Darul Ulum Tanoh Mirah, murid Abuya Syekh Mudawali. Seperti Abu Ishaq, Abu At-Tailah Ulaititi melanjutkan estafet keilmuan sang ayah. Bahkan di tangan Abu At-Tailah, Dayah Ulaititi telah menjadi sebuah dayah besar yang diperhitungkan dalam kancah keilmuan Islam Aceh. Selain memiliki ayah yang ulama, Abu At-Tailah Ishaq juga menantu dari ulama kerasmati Aceh Abu Dawud Zamzami Ateng Angguk, murid Abuya Mudawali dan Abu Krungkale. Abu Dawud Zamzami pernah beberapa tahun mengajar dan belajar di Dayah Ulaititi sepulang menuntut ilmu di Darussalam Labuhan Haji. Selain Abu Dawud Zamzami, murid Abu Ishaq Ulaititi yang pernah belajar beberapa tahun kepadanya adalah Abu Muhammad Zamzami Lam Atik, pimpinan Dayah Darul Mu'arif Istiqamatuddin yang merupakan guru dari Abu Mahmudin, pimpinan Dayah Serambi Aceh, ulama berpengaruh di kawasan Aceh Barat. Setelah berkiprah secara luas dan dalam waktu yang lama, wafatlah ulama ahli tasawuf Abu Cik Ulaititi pada tahun 1997 dalam usia 94 tahun. Rahimallah rahmatan wasiatan. Demikianlah kisah singkat ulama yang dapat kami rangkulkan. Kami kerabat yang bertugas meminta maaf atas semua kesalahan yang telah kami lakukan. Jangan lupa subscribe, like serta share. Semoga channel Tengku Nyan semakin berkembang ke depannya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.